Kalau soal ilmu, aku bisa mengalahkan Sembara. Tapi dia punya pusaka cemeti amal rasuli. Kenapa tidak kau rampas? Enak saja kau ngomong. Memangnya mencuri tape di pasar? Sekali sambar, lebih gampang membunuh 100 macan daripada merebut cambuk sakti dari tangan Sembara. Kau harus menjadi setan canggih. Melanjutkan alur cerita film misteri Gunung Merapi. Ini adalah lanjutan cerita dari episode 58. Pada saat itu Mak Lampir dan Mayang Sari telah mengakhiri pertarungan dengan Sembara. Karena Mak Lampir dan Mayang Sari telah terluka dalam, mereka berdua pun lari ke tengah hutan dalam keadaan tertatih-tatih. Cambuk sakti yang telah digunakan untuk mengajar Mak Lampir pun kini telah mengenai Mayang Sari. Sehingga Mak Lampir pun tidak bisa menyembuhkan luka dalam Mayang Sari. Karena bekas luka oleh cambuk sakti yang mengandung kekuatan ilmu suci yang tidak bisa dikalahkan oleh siapapun. Selanjutnya, kini Parida dan Basir sedang menanti Sembara di rumah Pak Karto. Karena ditinggal Sembara duel dengan Mak Lampir, setelah bertarung Sembara pun kembali ke rumah Pak Karto. Namun Parida tidak ada. Suminten berkata bahwa Parida sedang mandi di belakang rumah. Tapi diam-diam Mardian sedang ngintip yang sedang mandi. Ia pun bermaksud ingin menculik Parida. Karena memang, Parida itu istri resminya Mardian. Minten, Farida masih di sumur? Iya, sedang mandi. Mandi kok lama banget? Biasa perempuan, mandi lama. Apalagi kalau dandan. Lama banget. Silakan diminum. Saya tengok Farida dulu ya. Iya. Kok di sini? Farida kemana? Farida? 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 Kang Basir? Ada apa? Ada apa? Farida tidak ada. Hah? Farida? Ayo. Ya, ternyata Paridan dibawa oleh Mardian. Atau oleh suaminya sendiri. Hanya saja Parida yang tidak menyukai Mardian. Karena Mardian adalah manusia harimau. Sekarang saatnya aku tangkap kau manusia harimau. Sembara, ampun. Ampuni aku. Tidak. Kau harus bertanggung jawab terhadap orang-orang mati yang menjadi korban kejahatanmu. Jangan bunuh aku. Aku serahkan Farida kepadamu. Aku ceraikan Farida. Kau kawinlah dengan Farida. Farida, aku menceraikan kamu. Sekarang kau bukan istriku lagi. Kini Mardian yang membawa Parida pun tertangkap oleh Sembara. Mardian pun lari ketakutan dan menyerahkan istrinya kepada Sembara. Bahkan Mardian pun sudah menjatuhkan talak. Akan tetapi, setelah lari dari Sembara, kini Basir pun menyerang Mardian. Mau lari kemana kamu manusia? Manusia setan. Loh, lah gurumu yang jelek malampir itu manusia setan. Lah kamu itu kan muridnya. Mau minta disebut apa? Manusia tuyul. Jangan sembarangan sama pendekar Basir. Hah? Untung aku masih kasihan sama kamu. Kalau tidak, ekormu aku pindahkan ke jidat. Sembara, kita ikat manusia jahat ini. Kita bawa pulang untuk oleh-oleh orang kampung. Ampun, aku jangan dibawa pulang. Aku bisa mati dibantai sama orang kampung. Ampunilah aku. Nah, sekarang kamu ngaku. Ya memang kamu kok yang menjadi manusia harimau itu. Jangan, Sir. Biar orang-orang kampung yang mengadilinya. Rasa no kue. Kau harus diadili di depan umum. Akan aku buktikan pada semua orang bahwa kaulah sebenarnya menjadi manusia harimau. Jalan, ayo Sir. Pada saat itu Mardian pun tertangkap. Dan kini dibawa ke rumahnya Pak Karto dan di sana Mardian dipasung.
bekas pemasungan Tarwa yang pada waktu lalu mengalami gangguan jiwa. Dengan begini, dijamin dia tidak akan lepas. Pinter kamu. Setelah Mardian berada di dalam pasungan, Sembara dan Basir pun meninggalkan Mardian untuk menemui Lindu Aji, untuk diajak ke rumah Pak Karto, guna dikenalkan dengan keluarga Pak Karto. Namun pada saat itu Mardian dilepas dari pasungan oleh Tarwa, karena Tarwa merasa kasihan kepada Mardian. Sabab Mardian mengarang alasan yang membuat Tarwa jadi belas kasihan. Kenapa dipasung? Saya Mardian. Tolong saya. Dia kejam sekali. Dia perlakukan saya seperti orang gila. Kamu merasa gila tidak? Tidak, saya bukan orang gila. Kalau tidak gila, tidak mungkin kamu dipasung. Dia dendam padaku. Dia siapa? Sembara. Sembara? Dia temannya Basir, calon suami adikku Minten. Dan dia tunangan Farida. Aku saudaranya Farida. Dia kira aku tidak setuju. Padahal aku kemari untuk merestui hubungan mereka. Dia salah paham. Lalu aku dipukuli dan dipasung seperti ini. Oh, gitu toh. Memang, Mardian pintar sekali mengarang cerita, sehingga Tarwa pun merasa ibah dan belas kasihan. Lalu kemudian Tarwa pun melepas pasungan Mardian itu, dan kini kehidupan Mardian pun bebas lepas sebagai burung yang terbang di alam liar. Keesokan harinya, Sembara dan Basir pun kembali ke rumah Pak Karto. Pada saat itu Pak Karto kebetulan sedang membelah kayu bakar di halaman rumah. Karena waktunya sudah siang, waktunya memasak nasi untuk suguhan calon menantu. Katanya, selang beberapa menit kemudian, Sembara, Basir dan Lindu Aji pun telah sampai di rumah Pak Karto. Dan tidak lupa pula Basir calon menantu Pak Karto pun uluk salam. Kelonwun. Mbok nih, nak Sembara dan nak Basir pulang. Sembara dan Basir. Kenalkan Pak, ini teman kami satu kampung. Pak Karto. Lindu Aji. Ini Mbok nih. Farida, apa kabar? Baik. Aku dengar setelah pulang kampung kamu akan segera menikah dengan Sembara. Iya. Aku mau membawa Minten ke tempat perkawinan Farida dan Sembara. Sekalian memperkenalkan calon istriku ini kepada orang tuaku. Boleh, tapi syaratnya Mbok nih harus ikut. Wah, harus pakai pengawal segala lu. Tidak percaya sama Basir ya? Bukannya nggak percaya, nak. Tapi supaya dijamin aman begitu. Gitu, nak? Henduk, cepat siapkan minuman dan makanan buat kakang-kakangmu ini. Pasti kakang-kakangmu ini haus dan lapar. Habis dari perjalanan jauh. Sana. Nggih, Pak. Lalu kemudian, Lindu Aji pun penasaran ingin tahu wujudnya manusia harimau. Sebagaimana yang dikatakan Sembara sedang dipasung. Namun manusia harimau telah dilepaskan oleh Tarwa, putranya Pak Karto. Hah? Panggil Pak Karto. Iya. Ini biasanya untuk memasung orang gila, kan? Benar. Pasungan ini bekas Tarwa, anaknya Pak Karto yang menderita sakit ingatan. Tapi sekarang sudah sembuh. Jadi, kau perlakukan Mardian seperti orang gila? Dia dipasung? Maksudku supaya gampang membawanya pulang ke kampung. Tapi ternyata lepas juga. Loh, tadi malam masih ada di sini? Saya sendiri yang mengantar makanannya. Pasti ada yang melepaskannya. Sebab mustahil Mardian bisa melepaskan tali pasungan tanpa bantuan orang lain. Tadi malam saya lihat Tarwa yang masuk ke sini. Tarwa? Iya. Kurang ajar. Sembara, apa Mardian masih berbahaya? Kalau melihat matanya yang sudah padam sinar buasnya, nampaknya Mardian sudah tidak berbahaya lagi. Dia sudah mengaku kalau dia yang melepaskan Mardian. Tarwa, kenapa kamu melepaskan Mardian? Orang itu tidak gila. Kalian yang kejam, memasung orang yang masih waras. Aduh Tarwa. Kenapa kamu tidak ngomong? Yang kamu lepas itu bukan orang baik-baik. Sampun toh Bu, Tarwa jangan dimarahi lagi. Saya benar-benar minta maaf karena tidak bisa menghadiri pernikahan kalian berdua. Sebab ada tugas yang harus saya selesaikan secepatnya. Sekarang saja saya mengucapkan selamat untuk kalian berdua.
Terima kasih, Ji. Selamat, Farida. Terima kasih. Ada tugas apa, Toji? Kelihatannya kok repot banget. Sampai menyita seluruh waktumu. Nanti saya jelaskan sama kamu kalau sudah selesai. Yang jelas sekarang saya harus pergi ke Tanah Pasundan, ke wilayah Kulon. Baiklah. Selamat jalan. Hati-hati, Oji. Di sisi lain, Mak Lampir pun mendatangi Ki Jurakrawa untuk meminta petunjuk bagaimana caranya merebut cambuk sembara. Kau kalah lagi, Lampir. Kalau soal ilmu, aku bisa mengalahkan sembara. Tapi dia punya pusaka cemeti amal rasuli. Aku tidak kuat menghadapi senjata yang mengandung mujizat gaib seperti itu. Kenapa tidak kau rampas? Enak saja kau ngomong. Memangnya mencuri tape di pasar sekali sambar. Lebih gampang membunuh 100 macan daripada merebut cambuk sakti dari tangan sembara. Kau harus menjadi setan canggih. Apa? Dengan menjadi setan canggih, kau akan bisa merampas cambuk sakti dari tangan sembara. Tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Kau harus minum darah pengantin baru, Lampir. Singkat cerita, di sebuah desa sedang ada pesta perkawinan. Namun entah tahu dari mana Mak Lampir bisa tahu tentang hal tersebut. Mak Lampir pun mendatangi pesta perkawinan itu. Karena menurut Ki Jurakrawa harus mencari korban 7 pasang pengantin baru. Pada saat itulah, Mak Lampir mendapatkan syarat yang ia cari. Di sana Mak Lampir pun diam-diam mulai memasuki kamar pengantin baru tersebut. Yang awalnya akan memulai belah durennya, kini berakhir dengan kegagalan. Pengantin baru. Darah segar. Pengantin baru. Ya, kini pengantin pria pun akhirnya berduel dengan Mak Lampir, sedangkan pengantin perempuan sedang pulas tidur. Namun kiranya sampai di sini dulu alur cerita film Misteri Gunung Merapi untuk episode kali ini. Mari kita nantikan di episode berikutnya. Terima kasih.